Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel yang insya Allah saya usahakan untuk mengedukasi jenengan. Ya saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang Anies Baswedan. Waduh, Anies Baswedan, sosok yang menurut saya fenomenal. Fenomenalnya kenapa? Saya tidak pernah menjumpai sosok yang kepala daerah atau pimpinan itu seperti beliau. Memang dulu sempat saya tertipu dengan penampilan seorang pemimpin yang kelihatannya sederhana dan sebagainya. Ternyata tuh sungguh-sungguh tidak mampu. Jangankan membawai rakyatnya, bahkan sepertinya ya gonjang-ganjing ekonomi saat ini Indonesia saat ini ya salah satunya adalah karena kebijakan beliau. Apapun yang terjadi saya merasa tidak puas, sehingga di 2014 ketika saya mendukung beliau, di 2019 saya tidak mendukung beliau karena saya meyakini beliau sesungguhnya tidak mampu. Saya sekarang ini kalau saya ada aksi, termasuk besok saya dengan sekitar 6 bis ya saya ke Jakarta untuk aksi ya, ikut peduli atas seruan. Peduli saya adalah peduli kasihan kepada pemilihnya, karena ya non sewu, coba bayangkan kemarin itu 2 bulan kemarin itu sampai sekarang ini, sebelum BBM naik itu rakyat sudah disuguhi oleh harga-harga yang melambung tinggi. Jadi 3 bulan sampai dari sebelum BBM naik itu harga-harga harga lombok, harga cabai lah, harga gula, harga telur dan sebagainya bahkan tidak terkendali, kan tidak mampu mengendalikan situasional gitu. Tapi dalam posisi rakyat sudah agak bisa bernapas sedikit, menurut saya masih sedikit bernapasnya, tahu-tahu naik lagi BBM dan itu fantastis sekali. Itu kenaikan BBM ini menyentuh segala aspek menyentuh, semuanya akan naik lagi. Nah, ini naik dalam rentang waktu 4 bulan ada kenaikan harga yang 2 kali. Wah, merupakan suatu pukulan yang telak. Ya, sampai ada seorang supir, kuat saya, mau saya masih bisa makan, saya tidak akan kelaparan, intinya begitu ya, berteriak-teriak, nggak apa-apa naikkan, mumpung ya bla 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 bla, ya sudahlah, itu bagian. Nah, kembali kita harus menengok untuk 2024. Saya terus terang saya belum menentukan pilihan, tapi saya merasakan ada kepemimpinan yang tidak didasari kepura-puraan, tidak didasari kebohongan, bahkan cenderung dibenci oleh oligarki, dibenci para pemodal, karena ya mungkin karena beliau lebih senang mendekat ke rakyat ya, tidak dengan kepura-puraan tapi dengan apa adanya. Dan sosok itu saya lihat ada di jiwanya Bapak Anies Baswedan, sosok yang menurut saya berintegritas, berkualitas, dan santun. Nah, ini santun serta mau menyapa. Jadi ini yang saya rasakan, banyak penghargaan dan itu tidak dipenuhi dengan kepura-puraan, tidak seperti penghargaan yang kemarin. Penghargaan seolah-olah kita swasembada pangan, nyatanya itu kalau yang membuat orang lain, saudaraku, ya mohon maaf, pasti ditangkap. Kementerian Pertanian ya maaf aja, membuat Kementerian Pertanian kalau nggak salah ya maaf kalau ada kekeliruan, ditegur DPR, mengakui dia membuat plakat diberikan kepada presiden. Ini kan penghinaan, dibodoh-bodohi begini. Tapi coba kalau itu yang membuat orang lain, yang mengasihkan rakyat kita, sudah pasti besok akan ditangkap. Tapi karena nggak tahu kenapa kok bisa begitu, kok tidak ditangkap. Harusnya menterinya itu dicopot, dirjennya atau siapapun yang bertanggung jawab di situ dicopot itu. Itu logika yang kita, karena itu seperti membodoh-bodohi presiden. Itu yakin loh, kalau yang membuat saya, kelompok saya apa ditangkap sudah langsung dibui. Presiden dibohongi, presiden dibuat mainan, gila nggak itu?
Ini kan sudah kacau banget. Ini sudah kacau banget. Nah, kembali kita sosok fenomenal menurut saya yaitu Bapak Anies Baswedan. Hari kemarin tanggal 7 kalau nggak tanggal 8 beliau dipanggil oleh KPK. Bersorak semua orang yang benci. Pembenci beliau bersorak. Nah, kebetulan saya diwawancarai oleh beberapa media ya. Perihal itu ditanyakan. Maka setelah dikirimkan ke saya, beberapa media itu saya pilah-pilah. Ternyata ada judul yang sangat keren, yang menurut saya keren, ini judulnya keren ya. Ada beberapa yang perlu saya bacakan. Mohon maaf saya pakai ini dulu kacamata ya. Judul yang pertama yang saya ini adalah ibarat bal bekel Gus Yassin diperiksa KPK, popularitas Anies kian melambung. Mohon maaf, saya biasa dipanggil orang itu Gus Yassin. Beberapa orang memanggil saya Gus Yassin karena mereka menganggap memang kakek saya adalah seorang kiai, ada pondok pesantren. Bapak saya juga insya Allah seorang kiai dulu di Majelis Ulama Indonesia, sehingga saya dipanggil Gus. Ada sebagian Gus Salahuddin Wahid pun juga manggil saya Gus karena beliau kenal dengan bapak saya, juga sedikit tahu juga dengan kakek saya, sehingga beliau manggil saya Gus. Akhirnya yang lain-lainnya ikut juga manggil Gus. Ya sudahlah, itu sebetulnya beban bagi saya, bukan sebuah kebanggaan. Gus itu kata-kata yang beban, tapi saya tidak bisa melarang mereka manggil saya Gus. Kembali bahwa kalau ada kata kok nama saya dipanggil Gus, jangan dikira saya yang minta, tapi mereka sendiri yang ngomongkan. Ya, ini ada judul itu yang pertama. Dan yang paling menarik ini ada judul yang diberikan sama saya, yaitu judulnya adalah ini. Bikin pembencinya stres, keluar dari gedung KPK, Anies malah diteriaki Pak Presiden. Bukan main. Biasanya saudaraku, ini nanti akan ada ya. Biasanya seorang pejabat itu atau ya istilahnya petinggi negara, penyelenggara negara itu kalau dipanggil KPK itu datang nguntit-nguntit, sembunyi-sembunyi, tidak dengan senyum, ada beban besar gitu. Tapi lihat Pak Anies, boleh saudaraku lihat di YouTube dan sebagainya. Saya bukan pendukungnya Pak Anies, tapi saya nyata melihat ya. Pak Anies ketika datang ke KPK, mendatangi panggilan KPK, tersenyum, melambaikan tangan, terus istilahnya seperti tidak ada beban. Beliau masuk dengan tidak, keluar pun juga begitu. Keluar dengan melambaikan tangan, padahal mohon maaf ya, ada memang yang demo, tapi ketahuan ternyata ke demonya itu gocapan katanya. 50-an katanya, hanya dikasih uang nggak tahu saya kemarin istilahnya, saya bahasa itu kurang begitu paham. Pokoknya yang perang sekitar 50.000 lah, hujan-hujan mereka disuruh ikut mendemo Pak Anies di KPK. Ya sudah lah, memang kenyataannya begitu. Ada yang teriak ngasih bawa uang, ngomong ini saya sendiri lah. Kepentingannya dia ada apa di situ, saya bilang. Terus apa maksudnya dia datang ke situ? Apa dia meyakini kalau Pak Anies itu dalam posisinya itu bersalah? Bikin pembencinya stres, keluar dari gedung KPK, Anies malah diteriaki Pak Presiden. Keren banget ya. Jakarta Duta, ini tanggal 8 September 2022. Pertama kali ada pejabat usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK justru dielulukan media massa, padahal selama ini selalu pejabat yang dipanggil sembunyi-sembunyi, ngumpet, bahkan kejar-kejaran dengan wartawan. Istimewa ini ya. Keluar datang dengan senyum manis, keluar dengan senyum manis dan dielulukan. Selain pekikan takbir, ada kata takbir, Allahu Akbar, ada juga terikan Pak Presiden. Itulah pemandangan Gubernur DKI Anies Baswedan usai menjalani pemeriksaan atau penyidikan dugaan korupsi berkenaan dengan penyelenggaraan Formula E Jakarta Rabu 7 September. Ratusan awak pers sudah menyanggung tidak sedikit pula simpatisan Anies Baswedan. Kamera wartawan pun terus menyorot gayanya yang tenang, senyum serta bicara runt membuat para jurnalis puas meski ada sejumlah pertanyaan yang kancit. Anies tetap tersenyum. Setelah itu saya ditanyakan, tidak disangka malam itu juga ini menurut saya ditanya, Gus, menurut jenengan Pak Anies itu gimana melihat gayanya Pak Anies keluar dari KPK? Saya jawab terus terang, ini saja pertanyaannya itu. Ya sebetulnya saya tidak menyangka ya, jawaban saya begitu garis besarnya. Kok malam itu mendatangi acara warga Istighosah dan doa bersama, itu saya sampaikan.
Tidak disangka, malam itu juga ia masih sempat mendatangi acara warga istighosah. Nah, ini informasi dari teman saya yang kebetulan alumni sama saya di Tebuireng. Dia selalu memantau kegiatannya Pak Anies dan dia memberitahukan sama saya. Jadi gini. Tidak disangka malam itu juga ia masih sempat mendatangi acara warga istighosah dan doa bersama di Yayasan Yatim Piatu Darul Rahman di Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Luar biasa, demikian kata saya. Demikian Haji Cecep Muhammad Yasin, aktivis PPKN yang terus memantau pergerakan politik Anies kepada duta.co Kamis pada tanggal 8/9/2002. Menurut Gus Yasin, ini panggilan akrab saya. Menurut Gus Yasin, panggilan akrab saya, sikap Anies yang wisdom santun membuat para pembencinya stres. Membuat para pembenci. Memang saya katakan begitu. Anda bisa saksikan. Keluar dari gedung KPK masih saja terdengar teriakan Pak Presiden. Ini menunjukkan bahwa kapasitas dia memang presiden. Kapasitas dia memang presiden. Rakyat Indonesia rindu sekali dengan sosok presiden yang bijak, pintar, dan benar seperti Anies. Tegas alumni PP Santen Teburung Jombang. Ini tegas saya. Jadi saya saya tidak bisa menggambarkan kalau itu, mohon maaf saja, misalkan apa mungkin Pak Ganjar kalau keluar dari KPK, dipanggil KPK akan diteriaki seperti itu, saya yakin tidak akan terjadi. Jangankan apalagi seperti Pak Erick Thohir atau Bu Puan Maharani, tidak akan diteriaki presiden. Ini Anies diteriaki. Pak Ahok apalagi tidak ada. Ini Anies istimewa teriakannya. Ada presiden, gila saya bilang. Saya waktu itu melihat itu seperti merinding. Gila, orang dipanggil KPK itu ngeri-ngeri sedap. Ada politikus yang mohon maaf itu waktu ngomong ngeri-ngeri sedap, resah. Tapi Anies datang dengan enak, dengan santai, tersenyum, masuk menyapa semua yang ada di situ, kembali keluar dengan begitu, menyapa, menyampaikan semuanya, dan diteriaki presiden istimewa, seperti tidak ada beban sama sekali. Ya, kembali lagi saudara, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Anies sendiri menjelaskan kepada wartawan bahwa dirinya terus berkomitmen untuk bisa membantu kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Semangat itu ia sudah patri sejak memimpin kampus. Karena itu ketika ada laporan soal dugaan korupsi terkait Formula E, ia justru senang. Hebat, senang saudara. Coba berita ini mengatakan senang. Pak Anies itu ngomong senang dia dipanggil. Untuk kejelasannya senang. Sosok yang tidak dendam kalau dimaki, dipanggil pun dipojokkan. Pak Anies itu dalam geraknya, dalam setiap geraknya, meludah pun kalau dikatakan itu melanggar hukum, akan dikatakan melanggar hukum. Pak Anies tersenyum itu, kalau senyum itu dilarang, tetap pasti akan dihujat. Ya begitulah Anies. Apalagi kalau kalian tahu PSI. Waduh, PSI itu masalah kemarin, masalah yang kemarin dari 4 bulan yang lalu sampai sekarang ekonomi megap-megap, rakyat megap-megap, posisi semuanya naik, PSI nggak bersuara. Buzzer juga nggak bersuara. Mungkin adalah 1-2, tapi ini nyata hampir tidak ada suara. Begitu BBM naik, mana suaranya PSI? Mana suaranya Giring? Mana suaranya Grace Natali? Mana suaranya buzzer rupiah itu? Parah kan? Ini parah. Inilah Indonesia. Mereka hanya ingin kebencian yang diutarakan. Padahal kita bukan pembenci. Mohon maaf saja, kita ini berbicara realitas saja lah. Mereka lah pembenci. Kenapa mereka ada begitu? Nah, monggo pertanyaan itu pikirkan. Kenapa kok buzzer RP itu tidak? Iwan Fals juga sudah mengatakan mereka merusak tatanan, mereka memecah belah persatuan karena tidak berbicara pada. Bahkan kemarin loh, yang namanya Denny Sregar, jelas ada pembunuhan. Kasus Sambo, jelas itu ada nyawa yang melayang. Dia masih bisa membela. Ya Allah, dia belum tahu bukti, dia belum melihat fakta. Membela. Nggak tahu tuh kalau seandainya anaknya yang meninggal dibegitukan bagaimana. Kalau anaknya meninggal, saya tidak mendoakan. Kalau itu kejadian pada anaknya, bagaimana dia? Seorang ibu sampai menangis-nangis seperti itu, meraung-raung. Saya terus terang hati saya itu hancur, saya itu bukan orang Batak. Tapi lepas daripada saya juga
tidak seiman, tidak seagama dengan Brigadir Joshua, tapi melihat ibu menangis, ya Allah, hati saya sampai sekarang, saya terus terang, saya berjanji, saya ikut mengawal. Bukan karena apa-apa, bahwa saya merasa wajib ikut mengawal, karena ini kemanusiaan. Hablum minanas. Hablum minanas. Dan itu harus ditegakkan keadilan. Sebagai warga Nahdliyin, saya harus mengatakan konun asasi daripada yang dicita-citakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Tetap saya pegang dalam diri saya. Sebagai santri Tebu Ireng itu, yang dimaksud dengan konun asasi itu adalah tentang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, yang itu unsurnya adalah kemanusiaan, kebersamaan, untuk saling mengasihi. Itu yang diciptakan oleh, untuk mengedepankan rasa keadilan. Ini yang terus terang saya akan pegang sebagai santri Tebu Ireng, konun asasi apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Itu yang saya pelajari dari orang tua saya, juga selalu mengatakan begitu. Guru-guru saya saat itu mengatakan, pegang konun asasi apa yang disampaikan, untuk NU berdiri karena konun asasi. Itu hakikatnya berdirinya NU. Mohon maaf, saya kembali, dengan begitu saya merasa prihatin. Tapi yang namanya Denny Siregar, mohon maaf, lihat sendiri, apakah kualitas manusia seperti itu bisa dipercaya? Ada apa dengan Denny Siregar? Ada apa dengan yang lainnya teriak-teriak membela? Jelas ada nyawa. Pembunuhan sekarang teriak, mau teriak apa? Terlebih saat ini sekarang begitu muaknya saya melihat, maaf saja, di kasus KM 50 sesungguhnya saya sudah tidak percaya dengan yang namanya Komnas HAM. Sekarang ini ya Allah, seperti tidak ada malu, seperti tidak berintegritas, seperti tidak orang berilmu. Bagaimana mungkin Komnas HAM melakukan sebuah perbuatan merekomendasikan yang sesungguhnya itu, ya mohon maaf, itu ranahnya memang sudah dalam penyidikan. Komnas HAM perhatikan, Komnas Perempuan, yang korban itu bukan pelakunya dalam hal ini Ibu PC, bukan Bu Putri Chandrawati, bukan. Yang korban adalah keluarganya Brigadir Joshua, ibunya Brigadir Joshua, bapaknya Brigadir. Komnas Perempuan, perhatikan nasib apa yang dirasakan oleh ibunya Brigadir Joshua, tolong itu perhatikan. Hai Komnas HAM, kalian membela HAM, akan tetapi hak asasi manusia yang dimiliki oleh ibunya seorang guru. Saya juga seorang guru, mohon maaf, saya seorang guru, dulu mengajar PMP saya di salah satu madrasah aliyah, guru saya. Kasihan, saya juga pernah mengajar filsafat Pancasila di Fakultas Syariah. Coba itu perhatikan, kalau kalian HAM mengatakan Komnas Perempuan, Komisi Nasional Pelindung Perempuan, Komnas HAM, perhatikan juga hak asasi manusianya Bu BC. Bagaimana kalau itu menimpa anak jenengan semuanya? Akankah masih orang yang sudah sekarang tidak punya daya untuk melakukan pembelaan kalian begitu kan? Sudah jelas sebelumnya tidak terbukti, sekarang beralih dari Duren 3 tidak terbukti, beralih ke Magelang. Logika dari mana? Kalau membodohi ya jangan kebangetan lah. Rakyat sudah muak dengan pembodohan saat. Ingatlah, kalian ini dianggapnya orang pintar, tapi integritas kalian rendah kalau seperti ini. Kalian tidak memperhatikan bagaimana perasaannya ibu. Saya merasakan, ya Allah, ibunya Brigadir Joshua tidak bisa sampai sekarang mungkin sakit-sakitan. Orang yang sebetulnya sangat berkualitas ya, perempuan yang hanya bapaknya sopir, ibunya guru honorarium untuk membesarkan anak, menjadikan anaknya, 2 anaknya jadi polisi. Saya yakin karena kualitas dan karena didikan dan berhasil. Harusnya kalian perhatikan. Mohon maaf, kalian perhatikan anaknya. Oke, saya bilang anaknya Irjen Sambo, monggo nggak apa-apa, pelaku itu kalian, tapi pelakunya Irjen Sambo dan Putri tidak usah. Masih banyak uang di sana, mereka kaya, banyak insya Allah duitnya. Jangan begitulah, ingatlah, korban itu yang harus diutamakan untuk dilindungi, bukan pelakunya. Bukan mengalihkan, saya kok mohon saja. Apa yang dilakukan Komnas HAM, apa dilakukan Komnas Perempuan,
Non saya berhubungan dengan Brigadir J, saya kok menduga, patut saya duga untuk mengobarkan situasi, untuk membawa larut pikiran rakyat, pikiran kita bahwa di situ ada 303. Ingat operasi polisi saat ini. Begitu Kapolri memerintahkan untuk pemberantasan judi, semua termasuk ada yang aping yang lari tunggang langgang ke Singapura katanya. Nyata kan sebetulnya itu mereka tahu, tapi tidak dilakukan upaya pemberantasan. Bahkan polisi narkoba ditangkap di tempat saya di Jawa Timur. Ada Kapolsek, seorang Kapolsek ditangkap di Kerawang, di daerah kakek saya juga, nenek saya dari Kerawang, kaset narkobanya kena, dan banyak polisi sekarang terungkap. Bisa jadi, mohon maaf, ini yang dibutuhkan oleh rakyat, penegakan hukum. Jangan begitulah kalian. Ayo, kalau mau merekomendasikan, buka, desak kepada Kapolri untuk membuka masalah 303 dan berita tentang narkoba. Itu bagus, gentle. Kalau masalah penyelidikan, dan penyidikan sekarang sudah masuk penyidikannya, dengan status PC dan Irjen Sambo yang sudah jadi ditetapkan sebagai tersangka, biar penyidik. Apa kalian mau kalau semua seperti itu? Waduh, nanti setiap kali ada kejadian pembunuhan lain, kalian mau disuruh mengeluarkan rekomendasi seperti itu? Apa hanya pada itu saja kalian mengeluarkan rekomendasi? Itu ya, saya terus terang saya sudah tidak percaya dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Sungguh saya tidak percaya. Ada yang patut saya curigai. Ini tidak jelas ada sesuatu. Saya berkeyakinan ada sesuatu yang tidak benar. Kembali lagi, oke, kita lanjutkan, saudaraku. Saya agak berapi-api, mohon maaf karena kesel saya orang tua juga ya itu kembali. Oke. Berikut. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat terang sehingga isu yang sedang yang sedang KPK dalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan KPK dalam menjalankan tugas, kata Anies. Ya, ini beliau mendatang itu dengan senang hati dan ingin membuat semuanya senang. Ia justru senang bisa kembali membantu lembaga anti rasuah. Pejabat luar biasa. Pejabat yang lain bingung dipanggil, beliau senang, teman. Saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, ungkap Anies. Bawahannya siap, ini bawahnya nih. Seperti berita sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Anies sebagai pimpinan tertinggi mengetahui banyak perihal acara tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, KPK membutuhkan keterangan Anies dalam penyelidikan penyelenggaraan Formula E. Pengusutan ini bermula dari laporan masyarakat September 2021. Ada kelompok forum masyarakat untuk keadilan melaporkan Anies Baswedan ke KPK atas kasus korupsi penyelenggaraan Formula E. Mereka ini menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan biaya komitmen atau komitmen fee kepada penyelenggara di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, KPK pun menindaklanjuti laporan tersebut. Ini biasa. Setiap ada laporan, baik polisi, kejaksaan, atau KPK harus ditindaklanjuti, tidak boleh tidak dinanti. Nah, nanti kalau cukup bukti ya ditingkatkan dari kalau ada petunjuk-petunjuk ditingkatkan statusnya ke penyelidikan. Kalau penyelidikan lagi ditemukan 2 alat bukti cukup, minimal 2 alat bukti cukup, ditingkatkan lagi statusnya menjadi penyidikan. Tapi ini masih dalam rangkaian menindaklanjuti laporan atau dugaan gitu ya. Dalam proses penyidikan, KPK itu dapat mengundang berbagai pihak untuk konfirmasi dan klarifikasi untuk tim penyelidik KPK sehingga siapapun jika memang keterangannya kami butuhkan pasti akan kami panggil. Demikian Ali Fikri sebagaimana warta media. Nah, ingat kan, saudaraku masih ingat Pak Budiono, Wakil Presiden dipanggil, bukan hanya Anies Baswedan. Pak Budiono juga dipanggil. Nggak usah kalian pembenci Anies, nggak usah bersorak-sorak. Kita ini sudah biasa. Siapapun wajib dipanggil. Jadi nggak apa-apa. Pak Budiono, Wakil Presiden dipanggil ke KPK. Ada peristiwa itu. Coba telusuri lagi jejak digitalnya, ya. Jadi jangan terlalu tegang-tegang memikirkannya, ya kan? Anies itu santai dan insya Allah orang-orang saat ini kepemimpin secara nasional yang dipercaya itu yang nomor 1 yang insya Allah adalah Anies Baswedan, gitu ya.
Tak hanya Anies, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Widi Amanasto, selaku penyelenggara Formula E, juga mengaku siap jika KPK memanggilnya. Saya pun siap jika KPK memanggil, kata Widi kepada wartawan Rabu tanggal 7 bulan 9 2022. Hebat Anies. Ya, suatu hal yang pemimpin yang patut dicontoh saat ini. Tapi sayang banyak pembencinya. Saya belum mendukung Anies, tapi boleh kan kalau kita melihat kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang berkualitas, berintegritas, berkualitas dengan memberi pencerahan kepada jangankan warga Jakarta seperti saya yang warga Surabaya. Memang saya juga banyak aktivitas di Jakarta, tercerahkan, memuji kan nggak masalah. Memang saya lihat begitu. Pemimpin yang kalau didatangi tersenyum. Saya pernah bertemu beliau, kumpul dengan beliau, dalam arti kata ada undangan, saya datang. Saya datang di salah satu pertemuan alumni Tebu Ireng, beliau tersenyum. Datang tersenyum, menyapa, dan seperti tidak ada antara jarak. Antara saya bisa, ya mohon maaf, berjabatan tangan beliau dan sebagainya. Semuanya saya juga pernah melihat beliau mendatangi bukan hanya Muslim, pendeta-pendeta juga banyak yang menyatakan bahwa Anies adalah orang baik, bahkan ada yang menyatakan mendukung. Kualitas beliau memang terbuka. Beliau kalau ada percayalah, beliau kalau ada bawahannya korupsi, insya Allah sebelum dilakukan penindakan oleh aparatnya akan ditindak dulu oleh beliau. Itu yang dilakukan oleh Anies. Lain, saya punya kasus, mohon maaf saja. Di Kediri, ada seorang kepala desa, di Kabupaten Kediri, ada seorang kepala desa yang mengaku di bawah sumpah menerima, dua orang kepala desa, yang satu desa Banjaranyar, yang satu mana saya nggak tahu, Kecamatan Keras Kabupaten Kediri, saya agak lupa. Yang satu desa, insya Allah, pokoknya yang jelas di Kecamatan Keras Kabupaten Kediri, di depan persidangan di bawah sumpah mengaku menerima suap dalam pemilihan perangkat desa. Itu pengakuan ada di depannya jaksa. Mohon maaf, harusnya jaksa itu menindaklanjuti. Tapi apa yang terjadi? Hakim juga harusnya menindaklanjuti. Tapi apa yang terjadi? Tidak ditindaklanjuti. Dan ketika saya laporkan ke jaksaan, sampai sekarang prosesnya itu tidak jelas. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, saudaraku. Mungkin lebih. Kepala desanya saya lupa namanya, saking lamanya, tapi insya Allah nanti saya akan buka. Saya akan buka khusus dan saya akan datangkan korbannya. Salah satu korbannya adalah perangkat desa yang jujur, dia alumni Gontor, orangnya jujur, berkualitas, pinter, dan itu dia, mohon maaf, waktu itu ada tesnya, dia tidak menggunakan uang, memang dia tidak punya kemampuan. Namanya Ago Filosofi, nama korbannya itu. Alumni Gontor, seorang ustadz yang selain korban dikalahkan, dan bupati tahu itu, saya yakin tahu, tapi bupati diam. Bupati Kabupaten Kediri diam. Saya juga pernah tahu, karena ya kualitasnya begitu. Bupati Kediri pernah saya tahu di demo, susah untuk menemui, tapi begitu dipaksa akhirnya mau menemui, berjanji kepada orang, insya Allah sekitar daerah Ngancar atau kecamatan Ngancar di daerah Sepawon, berjanji akan ya di mana waktu itu ada perampasan tanahnya warga. Beliau berjanji akan menindaklanjuti, minta waktunya nggak tahu, kalau nggak salah seingat saya 2 minggu, tapi sampai sekarang ini sudah tahunan tidak ada kelanjutannya. Janji hanya tinggal janji, katanya anti korupsi tidak ada. Mohon maaf, kalau Anies, saya tahu, saya ini ada hidup di Jakarta juga hidup di Surabaya, ada pegawainya yang melakukan korupsi, sikat, ada pegawainya yang menyelewengkan jabatan, sikat, dan semuanya karyawan di pemerintah provinsi DKI Jakarta, sopan-sopan, hebat saya katakan. Mohon maaf saja, dengan tidak tentulah tidak ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, tapi itulah sosok Anies. Ya saudaraku,
saya juga menemukan lagi dulu ada Bu Risma Tri hari ini itu dalam kasus tanah di Asemrowo sudah ditindaklanjuti untuk dimintakan sertifikat karena memang jelas itu tanah-tanah egendom, tanah negara yang ditempati oleh warga. Sampai sekarang pemerintah Kota Surabaya di bawahnya Pak Erik tidak menindaklanjuti. Padahal warga di situ mendukung habis Pak Erik, wali kota Surabaya. Kesaksian dari warga, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kalau itu, jangankan begitu. Kasus tanah di akuarium, mohon maaf, dibangun. Siapa dulu yang digusur oleh yang gubernur yang biasa ngomong kalau ada orang datang audiensi dikatakan tai, bahkan dikatakan maling seorang ibu, saya merinding waktu itu, marah bener saya, kok seperti gini, tai, lantas dimaki-maki dikatakan maling kamu, maling. Ya Allah, orang tidak tahu, kalau bertanya ya harusnya, kalau dia tahu tentu tidak akan bertanya, tapi dia datang karena tanya toh, didatangi, oh bagaimana Bu, oh tidak boleh Bu, karena untuk begini, jangan Bu, nanti itu penyelewengan dan sebagainya, mohon maaf Bu, tidak bisa membantu kalau seperti itu, ayo Bu gunakan sesuai dengan, kan enak, nyaman, bukan, tai kamu, maling kamu, tai, mau maling, nah itu nggak benar itu. Ya kembalilah, kalau mereka yang apa itu yang memujinya silahkan, tapi kepemimpinan Pak Anies mohon maaf saja. Ya Allah, saya pengusaha ekspedisi di Jakarta, diajak pertemuan dengan beliau 2 kali kan saya setelah itu di ekspedisi. Saya bukan orang Jakarta, tapi saya orang Surabaya. Saya ngomong, saya dari Surabaya Bapak ini. Tapi beliau menanggapi dengan santun. Begitu memuaskan, tidak seperti di era sebelumnya yang kita protes saja karena tempat saya itu waktu juga digusur, wah protesnya tidak ditanggapi, bahkan mohon maaf ya sepertinya kita diusir, tapi Pak Anies diterima. Ya sudah, silahkan usaha di Jakarta, insya Allah garis besarnya begitu ya, silahkan usaha di Jakarta, terbuka sini untuk Jakarta, yang penting taat pada hukum, taat pada peraturan dan sebagainya, manfaatkan warga kota Jakarta dan sebagainya untuk kemakmuran bersama, untuk saling memberi dan saling menerima. Itu inti pokoknya, santun sekali, istimewa, dan kita dihidangi, kita foto-foto dan sebagainya. Aduh, sayang waktu itu HP saya belum bisa, mohon maaf ya, itu belum sempat. Saya sampai sekarang menyesal karena foto saya dengan Pak Anies hilang di situ dengan ketika aksi Omnibus Law. Ketika saya ikut aksi Omnibus Law dicopet, benar-benar dicopet, saya tahu dicopet, ya sudah, nggak apa-apa, banyak foto saya yang ada di situ, kenangan saya dengan Pak Anies, dan sungguh beliau adalah orang yang santun, dan saya berani bersaksi beliau layak menjadi kualitasnya menjadi pemimpin nasional. Apakah beliau, insya Allah, ketika beliau diberhentikan atau maaf aja diganti, karena itu ada hak prerogatif Pak Jokowi sebagai menteri, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut saya, begitu saya mengenal Pak Anies, itu adalah kekeliruan. Itu adalah kekeliruan. Itu hak prerogatif presiden. Tapi beliau juga menerima dengan lapang dada, tidak protes, tidak apa-apa. Ya, itu adalah kekeliruan, dan ini dibuktikan oleh Anies. Warga Jakarta mayoritas puas dengan Anies Baswedan, dan saya juga begitu. Ini supaya menjadi contoh setidak-tidaknya bagi Bupati Kediri yang saat ini saya tahu ada kejadian korupsi tapi tidak dilanjutkan. Dan ini juga saya beritahukan kepada Mas Erik Cahyadi, wali kota Surabaya. Tolong dulu Bu Risma berkaitan dengan tanah di daerah Bangunsari, mungkin daerah Bangunsari yang sudah orang-orang tidak datang ke tempat saya, sungguhnya mereka punya hak, berikan hak mereka. Perlakukan mereka sebagaimana, jangan hanya diambil suaranya saja, datang saat dibutuhkan, ketika sudah selesai Mas Erik tinggalkan. Banyak keluhan mereka kepada saya, tolong itu perhatikan. Oke saudaraku, jangan lupa tetap kita kawal kasus Brigadir Joshua, pembunuhan Brigadir Joshua sampai ke akar-akarnya dan apa sebabnya, termasuk adanya dugaan 303 dan narkoba di peristiwa itu. Dan jangan lupa juga ada
pembunuhan 6 laskar FPI yang saya yakin di KM 50 itu ada pelanggaran HAM dan pembunuhan yang terencana juga. Semuanya mirip dengan kasusnya Brigadir Joshua. Itu semua tidak lain, saya yakin, petunjuk dari Allah. Kalau bagi mereka yang berpikir dan menyadari. Kalau ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan.